Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya, Dr. Grace Rantung. Nah, program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diyakini diilhamkan Tuhan dan telah tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang telah menjadi favorit. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, hidup banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini, karena buku ini khusus membahas tentang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar yang budiman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab ke-58 dengan judul Hai Lazarus, Marilah Keluar. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Dan saat ini kita bersama dengan narasumber kita, Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Kemudian saya ditemani dua orang ibu yang cantik, Ibu Doli Rumagit. Shalom Ibu Doli. Shalom Dr. Grace. Dan Ibu Jenny Tarigan. Shalom Ibu Jenny. Shalom Dr. Grace. Baiklah para pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan pembahasan bagian yang kedua dari bab 58, Hai Lazarus, marilah keluar. Baiklah Dr. Alvin, silakan dengan ringkasan bagian yang kedua. Baik para pendengar yang budiman, yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mempelajari pelajaran pasal yang ke-58 dari buku Kerinduan Segala Zaman ini dengan topik Hai Lazarus, marilah keluar, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, pada saat yang indah ini lagi kami naikkan puji dan syukur kepadamu, oleh karena kehidupan yang Kau masih berikan kepada kami, kesempatan demi kesempatan, di mana firman Tuhan boleh kami dengarkan. Dan bila mana Roh Kudus-Mu menuntun kami lagi, biarlah hati kami bergembira, berbahagia, dan kami boleh bertumbuh senantiasa di dalam Yesus Kristus, sehingga tabiat-Mu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan lagi pengalaman kita bersama dengan Yesus ketika membahas tentang Lazarus dibangkitkan. Kalau kita membaca buku Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Saudara dari siapa? Saudara dari Maria dan Marta. Lalu kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Karena pada waktu itu saudara-saudaraku, Yesus berada di daerah Galilea. Apa berita yang disampaikan kepada Yesus oleh pesuruh ini adalah Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit. Saudara-saudaraku, setiap umat manusia, setiap saudara dan saya, di mana hati kita membuka pintu rumah hati kita untuk Yesus, kita adalah menjadi orang-orang yang dikasihi Yesus. Sama seperti Lazarus ini. Seringkali kita di dalam keadaan kebimbangan kita, penderitaan sakit seperti Lazarus sakit. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, Dia yang engkau kasihi ini sakit. Saudara-saudaraku, ketika juga murid-murid mendengar perkataan yang disampaikan kepada Yesus oleh pesuruh yang datang dari Betania, dari Marta dan Maria, mereka berpikir Yesus akan segera pergi, datang jalan segera untuk ke Yudea. 2 hari perjalanan pada waktu itu. Tapi Yesus ketika mendengar kabar itu dalam ayat yang keempat, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Betapa leganya para pendengar yang ada di sekitar Yesus, termasuk murid-muridnya, bahkan pesuruh yang datang dari Betania. Mereka berpikir penyakit ini tidak akan mati. Mereka tahu Yesus akan menunjukkan kuasa, karena Yesus telah menunjukkan berkali-kali Dia menyembuhkan begitu banyak orang. Tapi Yesus mengatakan, penyakit ini akan juga menyatakan tentang kemuliaan Allah.
Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid begitu damai ketika mendengar penyakit ini tidak akan membawa kematian. Saya percaya saudara dan saya juga bila mana kita menderita sakit. Contohnya bagi saudara-saudara yang di rumah atau ada saudara-saudara yang di rumah sakit yang menderita salah satu contoh penyakit adalah penyakit kanker. Ketika kita mendengar pernyataan penyakit ini tidak akan membawa kematian, sudah pasti yang terbenak dalam pemikiran kita bahwa kita akan sembuh, bukan? Kita lupa bahwa ada kalimat yang lain yang lebih besar daripada kesembuhan itu. Bahwa apa yang kita alami ini haruslah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Mari kita lihat ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, yaitu Maria dan Lazarus. Yesus mencintai mereka bertiga. Walaupun Marta dengan berbagai latar belakang yang terlalu sibuk tadi, Maria dengan background pandangan miring dari masyarakat, Lazarus yang menjadi muridnya yang setia, dengan tiga latar belakang yang berbeda dari tiga kakak adik ini, Yesus mencintai mereka. Sama seperti saudara dan saya, kita dalam rumah tangga memiliki karakter yang berbeda-beda antara papa, mama, dan anak-anak. Mungkin ada kakek, ada nenek. Tetapi dengan berbagai perbedaan inilah Yesus mempersatukan kita bila mana Yesus hadir di dalam hati kita. Ayat yang ke-6 berkata demikian. Namun setelah didengar oleh Yesus bahwa Lazarus sakit. Ini perkataan yang kita perlu pikirkan sekarang ini. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana ia berada. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Yesus sengaja tinggal di tempat itu 2 hari lagi. Kenapa 2 hari lagi? Seharusnya 2 hari itu Yesus sudah ada di Betania, di mana Lazarus sakit. Tetapi saat itu sekarang ini Yesus tinggal 2 hari lagi. Dan murid-murid bertanya-tanya, kenapa Yesus tidak langsung pergi? Mereka sudah mau melihat Yesus akan menyembuhkan penyakit itu. Tapi Yesus tidak pergi. Mereka teringat lagi bagaimana ketika Yohanes Pembaptis ketika mati dengan secara mengenaskan, dengan dipancung kepalanya. Yesus tidak hadir di sana walaupun dia saudaranya. Saudara-saudaraku, seringkali apa yang saudara dan saya akan alami adalah untuk menyatakan yang lebih besar lagi, bukan hanya segi kesembuhan mujizat itu saja, tapi adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita lihat ayat berikutnya. Tetapi sesudah itu, setelah 2 hari itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Ayat yang ke-8, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Sebelumnya orang-orang Yahudi, para pemimpin bangsa membunuh Yesus dengan melempari dengan batu. Tapi sekarang, kenapa Yesus mau kembali lagi ke Yudea? Bukankah Yesus boleh menyembuhkan tadi orang yang sakit seperti Lazarus dari jarak jauh? Seperti Yesus pernah buktikan ketika dia menyembuhkan seorang anak dari perwira di Kapernaum. Lalu ayat yang ke-9, Yesus menjawab, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Yesus mengatakan, bukankah perjalananku, waktuku masih ada. Pasti perjalananku itu tidak akan terantuk sampai tiba saatnya di mana waktunya telah digenapi. Ayat yang 10 berkata, tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya akan terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Apa artinya ini, saudara? Walaupun kita berjalan dalam siang hari, terang ada di cara matahari, tapi bila mana hati kita sudah menjadi malam, sudah menjadi gelap, kita akan jatuh juga. Berbeda seperti apa yang dialami Lazarus dan kedua adiknya. Di tengah-tengah situasi di mana orang mau berusaha bunuh Yesus, mereka menerima Yesus di dalam hatinya. Di tengah begitu banyak orang mau menolak Yesus, tidak menghargai keilahian Yesus, tapi mereka sangat percaya demikian. Ayat yang ke-11. Demikianlah perkataan Yesus itu, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur.
Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya dalam ayat yang ke-12, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Pikiran murid-murid ini juga masih tertutup dengan apa yang Yesus maksudkan. Mereka berpikir dia hanya tertidur. Tapi maksud dalam ayat yang ke-13 Yesus mengatakan, tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti dia sudah mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Kita tidak bisa membedakan tertidur yang biasa yang kita tidur sepanjang malam dengan tertidur mati yang Yesus ajarkan kepada kita. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Saudara-saudaraku, murid-murid ini juga pikiran mereka masih ada di dalam bayang-bayang kegelapan. Sehingga Yesus harus menegaskan kepada kita bahwa Lazarus itu sudah mati. Bahwa iman kita, hati kita mungkin sudah mati. Tapi syukurlah, kata Yesus dalam ayat yang ke-15. Aku tidak hadir pada waktu itu. Wah, saudara-saudaraku, ini satu hal yang luar biasa. Ketika ada orang yang mati, ada orang yang dalam kesusahan, Yesus berkata, syukur, aku tidak hadir di situ pada waktu dia mati. Saudara mungkin berpikir ini aneh ini mungkin. Yang Yesus katakan. Tapi inilah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Apa dikatakan selanjutnya? Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Dan saudara-saudaraku, ketika Yesus mengajari tentang kehidupan kita, ada keluarga kita yang mati, yang meninggal dan tertidur di dalam Yesus. Yesus sedang mengajar kepada kita yang hidup untuk menjadi percaya kepadanya. Ketika Yesus sampai di kubur itu, dia bertemu dengan Marta sebelumnya dan juga Maria. Ketika Yesus menyuruh membuka kubur itu melalui pertolongan orang-orang banyak, Yesus menunjukkan bahwa keilahiannya. Orang yang tadi sudah mati, sudah ada 4 hari di kubur, boleh dibangunkan kembali. Tidak ada alasan bagi orang-orang pada zaman itu yang mengatakan bahwa Yesus tidak melakukan mujizat yang besar. Ini menyatakan bahwa Yesus manusia duka itu adalah juga Yesus manusia ilahi. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Dr. Alvin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kepada semua orang yang hendak merasakan tuntunan Tuhan, maka saat kekecewaan yang paling besar adalah merupakan pertolongan ilahi yang paling dekat. Kami berharap pendengar masih terus bergabung dalam pembahasan bab ke-58 buku Kerinduan Segala Zaman, dan jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. baiklah Dr. Alvin dan para ibu yang bersama dengan saya saat ini, saya memberikan komentar lebih dahulu ya tentang quotation yang saya sampaikan tadi, bahwa bagi orang yang sedang atau rindu merasakan tuntunan Tuhan, justru saat kekecewaan yang paling besar adalah merupakan pertolongan ilahi yang paling dekat. Nah, untuk bisa meyakini akan kalimat yang sangat dalam artinya itu, pasti dibutuhkan roh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang akan memberikan kepada kita iman ketika kita ada di lembah kegelapan, di lembah kegagalan mungkin di mata manusia, tetapi kita meyakini bahwa pertolongan Yesus itu paling dekat. Karena itulah yang dirasakan oleh para murid waktu mereka lihat Yesus. Yesus kan datang, maksudnya didatangi oleh mereka yang membawa kabar Tuhan, orang yang engkau kasihi, itu digarisbawahi, dikasihi, diingatin, itu orang itu dekat, baik sama engkau loh Yesus ya. Itu sedang sakit. Jadi harapan murid-murid sendiri bahwa Yesus memperhatikan, tapi mereka lihat Yesus kayaknya dingin aja menanggapi ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian yang berikut adalah kepada keluarga yang mengharapkan Yesus segera datang, mereka kan dikecewakan, bahkan sampai mati. Jadi mereka mati karena Lazarus ini mati. Jadi perasaan mereka tentang Yesus, kekecewaannya itu besar sekali. Tetapi justru hal yang mereka tidak ketahui bahwa rancangan Tuhan itu sangat indah. Yesus sedang melakukan penundaan itu untuk banyak
banyak banyak alasan yang tidak mereka tahu. Untuk murid-murid, untuk keluarga itu, untuk orang Farisi, bahkan untuk kita sekarang. Jadi bagi saya ini suatu pernyataan yang sangat menguatkan bahwa kalau kita merasa sangat kecewa, sangat gelap apapun itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara mendengar pemberitaan ini, yakinlah kalau saat ini saudara ada dalam kegelapan yang sangat dalam, disitulah justru Yesus sedang dekat dan akan memberikan pertolongan. Itu yang saya dapat. Mungkin Ibu Doli mau berikan komentar karena bagi saya ini sangat ajaib. Senang sekali Dr. Grace, Dr. Alvin akan keterangan itu. Di saat yang kita paling low sekali, disitulah Tuhan hadir sebenarnya. Sebuah lagu dikatakan God in the mountain is still God in the valley. Itulah. Dan saya teringat perumpamaan yang step on the sand itu. Bagaimana kita rasa biasanya Tuhan Yesus berjalan bersama ada 4 step. Kok kenapa hanya 2? Tapi Yesus berkata pada saat di low sekali itu, pada down sekali, aku menggendong kamu. Jadi suatu kepastian bahwa dalam kegelapan kita, keadaan kita yang kacau sekali, tapi Tuhan tetap bersama kita. Itu aja. Kalau Dr. Alvin bisa tambahkan yang lain. Iya, seperti pengalaman dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, ya kan? Seringkali karena ketika akan berduka cita kita akan mendapat suatu penghiburan yang besar. Kita tidak akan merasa terhibur kalau kita tidak pernah mengalami duka cita. Ya, hampir sama kayak begitu. Jadi kita akan merasakan kasih karunia Allah itu berlimpah-limpah. Kita akan rasa sangat menghargainya ketika kita mengalami keterpurukan di mana tidak ada siapa-siapa lagi kita bisa bergantung. Nah, sama seperti pengalaman ini, Maria, Marta, orang-orang sekitar Yesus, murid Yesus mengalami down sekali, tidak ada yang bisa kita harapkan lagi. Terpuruk, betul. Diejek orang, lihat itu. Iya, betul. Kamu dekat sama Yesus, masa dia tidak tolong kamu? Tuh lihat dia. Karena seorang mau bunuh Yesus kan. Mereka terkucilkan oleh karena mereka sendiri yang tetap menerima Yesus dengan hatinya. Dia diejek, di mana ditimpa, tetapi di sanalah ketika dia terpuruk sekali, justru ketika Yesus datang, kemuliaan itu jauh lebih besar. Dan saudara-saudara dan saya punya pengalaman yang indah. Ketika Yesus mengizinkan pengalaman keterpurukan kita dalam hidup kita jauh ke dalam, justru di sana Tuhan sudah menyediakan suatu hal yang lebih indah daripada apa yang kita bisa pikirkan sekarang ini. Oke, terima kasih banyak, sangat menguatkan bahwa kita harus menaruh iman kita sama Tuhan, karena Tuhan yang memikirkan lebih banyak daripada yang pernah kita pikirkan. Dia pikirkan bukan cuma kepentingan kita, kepentingan anak-anak kita, kepentingan orang tua kita, dan kepentingan seluruh dunia ini. Seringkali kita merasa cuma melihat, misalnya kita kematian orang-orang yang terdekat, kita merasa sangat sedih. Aduh, kenapa dia sudah pergi? Kenapa dia dipisahkan dari kita? Padahal skenario Tuhan itu yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar buat kita. Yakinlah, karena Yesus sudah mati bagi kita, tidak ada yang dapat menahan Yesus untuk memberikan yang terbaik. Mungkin Ibu Baby, silakan. Terima kasih Dr. Grace. Memang kadang-kadang ketika kita berbincang-bincang dengan teman-teman, memang kadang-kadang dikatakan bahwa orang yang setia kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, kadang-kadang hidupnya lebih susah dan lebih menderita daripada orang-orang yang bahkan orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau lihat begitu kita jadi sedikit bagaimana ya, rasanya nggak enak ya sepertinya. Tapi mungkin memang kita harus percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kita, walaupun apapun yang kita alami, Tuhan akan memberikan kemenangan. Bukan begitu, Dr. Grace? Benar-benar, silakan Dr. Alvin. Ya, kalau kita lihat tentang penderitaan, penderitaan ini kan bisa datang dari kita punya kesalahan, ada hukum, ada sebab akibat, ya kan? Ada penderitaan datang dari bencana alam, ya, dunia ini yang sudah berdosa membuat bencana. Ada penderitaan datang yang khusus setan buat. Dan Yesus mengatakan, aku tidak membuat semuanya itu. Aku tidak mencobai kamu dengan itu, tapi aku mengizinkan kepada kamu bagi orang yang setia, engkau akan dinyatakan seperti emas murni seperti Ayub tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita datang kepada hukum sebab akibat? Kita berbuat makan terlalu banyak, akhirnya kita jadi sakit kolesterol tinggi, sakit jantung, stroke. Kita mengalami akibatnya, tapi jangan lupa
kita juga, Yesus boleh tolong kita hadir memperoleh damai sejahtera. Ada orang sebab akibat ikut uangnya, sekarang dia banyak uang, itu uangnya diikutkan dalam dikelola yang salah, dipercayakan kepada yang bikin dapat banyak harta, tiba-tiba orang yang mau jalankan itu ditipu dia lari. Kita jadi bangkrut, habis-habisan, miskin, sama seperti mau cari makan juga susah. Itu hukum sebab akibat. Tapi kembali lagi, Yesus tidak pernah tinggalkan kita walaupun kondisi apapun yang kita alami. Nah, inilah yang membuat damai sejahtera. Seringkali kita menilai orang, kesejahteraan orang berdasarkan dia punya kedudukan, lahiriahnya ya, kemakmuran, kekayaan, kelihatannya dia sehat. Bukan itu mengukur kebahagiaan seseorang. Mengukur kebahagiaan seseorang hanya dilihat dari dalam hatinya. Kalau dia bisa tidur dengan damai. Karena saya sendiri, Ibu Baby, punya pasien begitu banyak, kaya raya, kelihatannya badannya bagus semuanya, tapi tidak bisa tidur malam. Selalu saja tanya dokter, saya obat tidur apa yang boleh malam ini saya bisa tidur. Aduh, luar biasa. Tidak bisa tertidur malam, tidak bisa enak. Sedangkan ada teman saya orang susah, mau tidurnya sudah susah, tinggal mau cari tidur di pinggiran-pinggiran tempat yang bisa terlindung dari hujan, tapi dia bisa tidur nyenyak. Dia bilang, saya tidur nyenyak sekali, dokter. Oke, saya lihat Ibu Jenny udah tergelitik. Silakan. Terima kasih Dr. Grace, Dr. Alvin. Kalau saya hanya ingin mengomentari bahwa memang kalau kita dalam kesusahan, kadang-kadang kita mau instan. Kayaknya kok Tuhan kok jauh. Tapi di dalam pengalaman saya merasa di dalam kesusahan saya selalu indah rencana Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya selalu pikir kita nih manusia atau kita orang-orang yang ada di kehidupan sekarang selalu mau suka enaknya aja. Kalau sakit, kalau berdoa langsung mau sembuh. Tapi kalau saya sih tidak berpikir begitu. Biarlah semua kesusahan yang saya rasakan di pribadi saya ya, di kesaksian saya anggap itu semua mengasah saya supaya saya lebih bergantung kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, ini sangat indah dan menguatkan. Saya yakin para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, saudara sedang dikuatkan bersama dengan kami, karena tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah. Dan jangan lupa, kemakmuran bukanlah indikator bahwa orang itu setia kepada Tuhan. Dan kesusahan atau hal-hal yang tragis yang kita alami bukanlah indikator bahwa kita sedang dihukum Tuhan. Ya, karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal dan akan melanjutkan kasih setia itu kepada kita. Jadi apapun yang kita alami, it's all about heart. Kalau hati kita sudah serahkan sama Tuhan, kita nggak usah khawatir apapun yang terjadi. Terima kasih Dr. Alvin, para ibu yang bersama dengan saya pada saat ini. Kadangkala para pendengar sekalian, kita merasa bahwa Yesus tidak peduli kepada kita, khususnya pada saat-saat yang paling gelap dalam hidup kita, ketika kita gagal, ketika kita dirugikan, ketika kita ditinggalkan. Tapi jangan khawatir, Yesus mengasihi saudara dan saya. Dan satu-satunya hal yang tidak dapat terbantahkan, yaitu kematiannya di kayu salib, akan menghapuskan semua keraguan kita tentang kasih dan pemeliharaan Tuhan. Para pendengar sekalian, mari miliki kuasa Yesus yang akan mengubah karakter dan iman kita menjadi seperti Yesus dengan mempelajari hidupnya bersama kami dalam membahas buku Kerinduan Segala Zaman. Kami berharap pendengar sedang mendapatkan berkat melalui pembahasan kali ini dan teruslah bergabung bersama kami. Jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Baiklah para pendengar yang budiman, mari kita dengarkan kesimpulan dari bab yang ke-58. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia menggunakan orang-orang untuk membuka pintu kubur itu, menyingkirkan batu-batunya. Di dalam membangkitkan Lazarus dari antara orang mati ini, Yesus menggambarkan bahwa dia juga menggunakan saudara dan saya untuk bekerja sama dengan kuasa ilahi. Ketika Yesus akan bekerja sama dengan kita, menyembuhkan saudara dan saya, membangkitkan kita punya semangat yang sudah patah, dia perlu bantuan kita, yaitu kemauan kita untuk mendengarkan suaranya.
mendengarkan firman-Nya. Itulah inti dari pelajaran ketika Lazarus dibangkitkan. Baiklah, kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, terima kasih. Kuasa ilahi-Mu begitu besar bagi kami. Masing-masing kami Tuhan memberikan tuntunan yang begitu indah. Ketika kami berada dalam lembah kekelaman sekalipun, atau dalam puncak gunung kehidupan kami, Tuhan ada di sana. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau bersama-sama kami dalam setiap pergumulan kami. Pergumulan dalam kehidupan keluarga, hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak-anak, hubungan anak-anak dan orang tua. Ketika Engkau berada bersama-sama kami dalam memilih teman hidup kami, dalam masalah pekerjaan kami, dalam masalah pendidikan kami, dalam financial problem kami, dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau hadir di sana, memberikan kami damai sejahtera, dan Engkau memberikan kemuliaan nama-Mu jauh lebih besar daripada apa yang sempat kami pikirkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami berdoa semoga berkat dari Yesus telah menjadi bagian para pendengar sekalian, dan kami berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maisu, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.